selain itu ada yang penting lagi nih Mbak Evi dari selama kita menjalankan puasa. Jadi puasa itu menyehatkan mental. Oh, kok bisa ya dok? Pengaruhnya itu gimana ya dok? Iya dong, karena ketika kita melakukan puasa diimbangi dengan ibadah yang lain, hati kita akan merasa damai. Wow. Hai, selamat pagi dan selamat datang di podcast perdana kita. Yuk ngobrol bareng Samudra, bahas asik tentang ilmu kesehatan. Hai Sobat Healthies, kenalin nama aku Evi Novita yang akan memandu podcast perdana dari RSIA Samudra Husada Magetan. Nah, buat kalian semua yang belum tahu di mana sih lokasi dari rumah sakit kami terletak di Jalan Samudra nomor 30, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Nah, rumah sakit kami ini sudah terakreditasi dan mendapatkan bintang 5 loh, alias paripurna. Nah, di podcast perdana ini enaknya kita bahas tentang apa ya? Membahas berita yang sekiranya akan happening nih di bulan ini. Apa ya? Aha, gimana kalau kita membahas mengenai puasa? Ya, betul sekali. Untuk tema podcast perdana ini kita akan membahas mengenai puasa. Nah, kalau podcast itu kan nggak mungkin sendiri kan? Podcast itu paling nggak harus 2 orang. Karena kenapa? Karena kata Denny Caknan, komunikasi itu bisa terjadi jika ada 2 orang. Kalau 1 orang namanya khotbah. Oke. Hari ini nanti aku bakal ditemenin sama seorang dokter yang cantik nan anggun nih. Siapa hayo? Ada yang bisa nebak siapa nih dokter di Samudra yang cantik dan anggun? Hayo. Oke. Tanpa berlama-lama kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Revin Fiona Cynthia. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Mbak Evi. Ya, Dokter Revin ini bertugas sebagai dokter umum di Poliklinik Umum ya dok, di unit gawat darurat ya dok di RSIA Samudra Husada ya kan. Ya, kalau kita melihat sosok Dokter Revin ini terlihat sangat anggun ya kan, tapi jangan salah teman-teman. Ketika beliau menghadapi pasien, sat-set, wat-wes, das-des ya kan, bisa diadu respon time-nya ya kan dok ya. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik juga kan? Iya, alhamdulillah baik. Makin cantik ya dokter saya satu ini ya dok ya. Oh ya dok, beberapa hari ke depan nih dok, kita kan memasuki ke bulan suci Ramadan nih dok ya, termasuk untuk umat muslim nih dok, kita kan mau ada puasa nih. Nah, di luaran sana itu pasti banyak masyarakat yang akan bertanya nih dok, kayak misal kalau puasa tuh gini boleh nggak dok? Kalau gini gimana dok? Pasti akan timbul banyak pertanyaan dari para sobat healthies di luaran sana. Nah, jangan khawatir nih teman-teman, kita sudah membuka Q&A di Instagram, di official Instagram resmi kita di rsia.samudra_husada. Jadi kalian semua bisa bertanya di akun official kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat kalian bingung tentang puasa. Nah, kita akan menunggu semua pertanyaan kalian dan akan kita bahas dan kita kupas dengan baik dengan Dr. Revin, ya kan? Sambil menunggu pertanyaan dari para netizen nih dok, ya kan? Kalau kita mau puasa itu kan pasti banyak perubahan nih dok ya, terutama dari pola aktivitas, pola nutrisi nih terutama ya kan. Kalau biasanya itu kan kita kalau nggak puasa itu kan makan nih dok 4 sampai 5 jam setiap harinya ya kan. Nah, kalau puasa itu bisa jadi kita akan menahan untuk makan dan minum kurang lebih sampai 14 jam. Betul banget. Ya kan dok, tanpa ada asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kadang tuh orang bertanya, terus kalau kayak gitu tuh aslinya tuh puasa ada nggak sih mbak manfaatnya di bidang kesehatan atau kedokteran itu sendiri? Oke. Wah, kompleks ya sebenarnya pertanyaannya. Udah sering kita dengarkan pertanyaan seperti ini. Puasa sendiri itu banyak banget manfaatnya ya, terutama untuk bidang kedokteran, di bidang kesehatan, untuk kita semua itu banyak banget manfaatnya.
Jadi kalau Mbak Evi tadi bilang puasa itu mengatur pola makan kita, betul banget. Yang biasanya nih kalau nggak puasa kita bisa sehari makan 3 kali, belum nyemilnya, belum kalau kumpul sama temen-temen, bakso, mie ayam, itu di luar siklus makan kita sehari-hari. Nah ketika puasa kita jadi ganti tuh makannya, sehari jadi cuma 2 kali makan beratnya. Tentunya itu akan merubah pola tubuh kita dong, mengubah metabolisme tubuh kita jadi lebih baik. Nah, sebenarnya untuk manfaatnya sendiri tuh banyak banget ya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa puasa itu dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, itu udah jelas ya, dari kalori yang masuk aja udah nggak sama dari setiap harinya. Yang tadinya banyak, tinggal pas sahur sama buka aja. Tentunya kan lebih terkontrol dong. Dengan apa yang kita masuk, kalorinya itu pasti sudah berkurang daripada biasanya. Kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwa puasa itu dapat menurunkan angka kejadian penyakit jantung. Itu sebenarnya juga berkaitan dengan konsumsi kita. Nah, pada orang puasa itu secara alamiah kita akan mengurangi yang namanya makan makanan berlemak dan kolesterol tinggi, di mana makanan berlemak itu tentunya nggak baik dong buat tubuh ya, bikin kolesterol tinggi, bikin adanya trombosis ya. Trombosis itu penumpukan lemak di pembuluh darah yang bisa mengakibatkan jadi tersumbat. Seperti itu otomatis dia akan mengurangi dari kejadian resiko penyakit jantung. Oke, jadi selain 2 itu tadi, bahwa puasa itu dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung, puasa sendiri juga dapat menurunkan resiko adanya penyakit diabetes, Mbak Evi. Dan juga dapat menstabilkan pada pasien yang sudah terkena diabetes. Karena apa? Pada puasa itu kan metabolisme tubuh kita meningkat ya. Iya, betul. Nah, pada peningkatan metabolisme tubuh itu juga akan terjadi peningkatan dari kinerja insulin, di mana insulin itu adalah hormon pengatur gula darah kita. Kemudian selain itu, puasa itu juga berfungsi untuk menurunkan produksi atau menurunkan dari peningkatan sel kanker. Sebenarnya ini masih butuh penelitian panjang sih untuk statement saya menurunkan sel kanker ini. Cuma pada orang dengan puasa itu gizinya itu akan lebih baik ya, akan lebih seimbang. Kita akan mengurangi konsumsi hal-hal yang tidak diperlukan tubuh, lemak berlebih seperti itu, yang konsumsi makanan yang sebenarnya nggak bagus untuk tubuh kita akan berkurang, otomatis tubuh kita akan lebih sehat ya. Selain itu, ada yang penting lagi nih Mbak Evi selama kita menjalankan puasa. Jadi puasa itu menyehatkan mental. Oh, kok bisa ya dok? Pengaruhnya itu gimana ya dok? Iya dong, karena ketika kita melakukan puasa yang lain, hati kita akan merasa damai. Iya dong, kan karena ketika puasa itu akan terjadi peningkatan dari hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Kemudian juga menurunkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Otomatis ketika hormon stres kita turun, hormon kebahagiaan kita naik, rasa cemas kita akan berkurang. Berarti kalau orang-orang galau gitu, kalau harus puasa ya dok, mungkin jadi solusinya gitu kan? Mungkin bisa di note nanti di bawah ya. Tapi tentunya harus dengan puasa yang baik. Jangan puasa tapi nggak sahur. Oh iya benar. Gitu. Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong masalah sahur nih dok ya kan, kadang kan saya tuh percaya dengan pasti beberapa sobat healthies di luar sana pasti adalah seorang pekerja dok, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, gimana sih dok tips dan triknya dalam menghadapi maksudnya persiapan lah, terutama di sahurnya, biar kita bisa kuat dalam menghadapi puasa dalam sehari, itu gimana ya dok? Oke. Jadi puasa itu memang yang paling penting itu sahur ya Mbak Evi. Iya, karena sahur adalah sumber energi di mana untuk 14 jam ke depan di kita kan puasanya kurang lebih 14 jam ke depan, itu sumber energinya ya dari sahur, dan jangan sampai terlewat. Untuk apa yang kita makan di saat sahur, nah itu juga jadi
catatan kecil ya, Dok? tersendiri Catatan ya. penting lah ya. Catatan penting ketika sahur itu banyakin kalori yang kira-kira kan kita butuhkan dalam 14 jam yang kita nggak makan itu. Tentunya harus gizi seimbang, karbohidratnya, kadar lemaknya, proteinnya, berikut vitamin-vitaminnya. Nggak boleh ada yang terlupa. Jangan waktu sahur nggak makan makanan yang karbohidratnya tinggi, nggak makan makanan yang proteinnya tinggi, cuma makan minum air putih aja gitu misalnya. Kadang tuh seringnya tuh mineral. energian ya, Dok, malahan cuma energian aja gitu. Nah itu malah tidak bagus karena tubuh kita meskipun puasa dia tetap memerlukan karbohidrat, protein, lemak yang seimbang, dan itu berapa besarnya disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, dengan aktivitas kita itu jumlah karbohidrat, protein, dan lemak serta gizi yang lain itu berbeda-beda ya. Tapi harus tetap tidak boleh terlupa. Iya, pokoknya poin pentingnya harus wajib banget harus sahur ya, Dok ya. Dan sahurnya gizinya harus seimbang, lengkap. Ada protein, ada karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral. Iya, betul sekali itu, Dok. Dan kalau sahur pasti pasangannya sama buka nih, Dok, ya kan? Nah, pasti kalau puasa itu bakal rame yang namanya ajakan buber, ya kan? Pasti itu, Dok. Pasti ya. Nah, itu kalau buber itu pasti konteksnya pasti es dan manis, Dok, ya kan? Itu tuh gimana ya, Dok, kalau menurut Dok? Oke. Mbak Evi mau ngajak saya bubar kapan? Kita atur tanggalnya ya kali ya, Dok, ya. Nanti bisa lah. Boleh lah ya, Oke. boleh lah ya. Oke, kita atur habis Oke, ini. siap, Dokter. Oke, jadi buka puasa itu juga beberapa nutrisi harus ada yang kita garis bawahi ya. Oke, iya. Kan karena kalau orang lapar tuh sukanya kalap. Oh iya, betul, Dok, betul. Apa-apa dimakan. Nah, padahal ada catatannya nih. Kalau kita buka puasa, tubuh kita nih perut kosong ya, perut kosong, energi kita habis. Kita perlu mengganti energi yang cepat. Salah satunya dengan glukosa. Oh, iya, betul. Glukosa adalah sumber kalori yang paling cepat untuk dipecah oleh tubuh kita daripada yang lain. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan manis, bisa minuman manis atau cola ya, atau apa es kurma. Itu kan glukosanya tinggi sekali. Jadi dia akan mengganti energi kita secara cepat. Oh gitu. Yang penting diimbangi ya, Dok, ya, Diimbangi, antara ya. kadar gulanya itu. Terus yang kita sering banget ya, saya sih yakin Mbak Evi pasti juga ya. Kalau kalau ada habis buka puasa, pasti suka banget makan gorengan. Pasti, Dok. Itu tuh adalah menu wajib, segala macam gorengan ya kan, apalagi sate tahu ini ya kan, pasti itu, Dok. Nah, sebenarnya makan gorengan apakah tidak boleh? Boleh saja. Tetapi tidak boleh berlebihan. Karena apa? Ketika makan gorengan itu dan perut kita lapar, gorengannya masih hangat, pasti ngambilnya tuh banyak. Iya. Nah, akhirnya konsumsi minyak kita kan berlebih. Padahal minyak yang dipakai untuk penggorengan, apalagi yang gorengannya beli, nggak mungkin tuh minyak langsung sekali goreng buang kan mungkin lah, enggak. iya. Minyaknya udah dipakai berkali-kali Iya, tuh Mbak Evi. Sampai kadang tuh warnanya tuh berubah jadi hitam gitu ya kan, Dok ya. Iya, itu kan serem ya. Iya. Nah, itu mengandung lemak jahat ya, LDL yang terlalu tinggi itu juga tidak baik dong untuk tubuh kita. Oh iya, Dokter. Berarti kalau kadang tuh mau konsumsi es ataupun manis tuh aslinya nggak apa-apa ya, Dok ya. Asal tidak berlebihan. Ya, soalnya tuh kadang tuh gini, banyak para masyarakat tuh bukannya tuh pakai es kolak ya kan, tambah sama nasi padang tuh, Dok. Mantep. Terus tambah gorengan, anget lagi, Dok ya. Gorengan kan? 5 lagi ya. Iya. Oke, kita udah mulai buka di sesi Q&A ya, Dok ya, di Instagram. Oh ya, Dok, nih udah mulai ada pertanyaan nih, Dok, dari Instagram nih. Dikarenakan kita ini adalah RSIA ya, Dok ya, yang basicnya adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Pasti kebanyakan itu dari followers kita itu adalah ibu-ibu hamil ya kan, dari hamil muda, hamil di trimester kedua, atau bahkan di hamil tua yang OTW launching nih, Dok ya kan, launching di bulan puasa besok atau bahkan di lebaran nih, Dok. Nah, kita ada pertanyaan pertama nih, Dok. Pertanyaan pertama dari Dianita Febrilia ya kan, dia tanya nih, kalau orang hamil itu boleh puasa nggak sih, Dok, aslinya? Oke. Jadi
pada ibu hamil itu kan kondisi dari satu ibu hamil dengan ibu hamil yang lainnya itu kan berbeda-beda ya, tidak sama. Begitu pula dengan kondisi janinnya, satu ibu hamil dengan ibu hamil lain berbeda-beda pula. Nah, untuk apakah diperbolehkan puasa? Nah, kita harus melihat dulu kondisi dari ibu dan bayinya, kira-kira apabila melakukan puasa bisa nggak, kuat nggak, aman nggak untuk ibunya, aman nggak untuk bayinya. Jadi untuk ibu-ibu hamil, teman-teman yang sedang hamil semuanya, jangan lupa konsultasi dulu ke dokter spesialis obgyn kepercayaan teman-teman semua untuk cek kondisi teman-teman serta kondisi janin. Kira-kira aman nggak kalau teman-teman ingin menjalankan ibadah puasa, begitu Mbak Evi? Betul. Ya, berarti kan yang lebih tahu terhadap diri mereka itu adalah merekanya sendiri ya dok ya. Iya Jadi dong. mereka yang bisa memilah-milah kira-kira aku kuat nggak nih untuk puasa gitu kan. Oh ya. Jadi buat para moms di luar sana, kalau mau periksakan kondisi kehamilan moms bisa langsung datang ke poliklinik obgyn kita. Untuk jadwalnya nanti ada di akhir video ini, jadi kalian semua harus wajib stay tune sampai akhir videonya ya kan dokter ya. Iya, dok. Langsung aja di pertanyaan kedua ya dok ya. Pertanyaan kedua ini kita ada Tiara Efriendita. Agak susah ya dok, anak-anak zaman sekarang tuh kalau kasih nama tuh susah-susah gitu loh. Padahal zaman dulu tuh enak, Sungkini, Sukijem, Supiah gitu kan enak banget ya dok ya. Sekarang tuh susah-susah. Dia ada 2 pertanyaan nih dok, saya bacakan ya. Kalau pasien yang rutin minum obat itu gimana ya dok? Dan cara mengatur minum saat puasa. Mungkin maksud dari Tiara ini adalah misal dok kalau 1 kali 1 tuh gimana, 2 kali kayak itu tuh gimana, sama pengaturan minum agar tidak terjadi dehidrasi. Mungkin seperti itu dokter. Oke, yang lagi 2 ya sebenarnya pertanyaannya ya. Yang pertama konsumsi obat pada saat puasa. Jadi sebenarnya konsumsi obat ini tidak berlaku untuk seluruh obat secara general ya. Oh, gitu. Ada beberapa obat yang berbeda. Cuma untuk obat-obat yang misal kita lagi batuk pilek atau mungkin kita ada sakit-sakit biasa yang lain, bukan penyakit yang minum obat rutin seperti obat jantung, obat diabetes itu beda lagi ya nanti cara minumnya. Nah, kalau untuk konsumsi obat-obat yang sehari 3 kali, sehari 2 kali itu tetap gak jauh beda sebenarnya. Kalau obat yang diminum sehari 1 kali itu tetap diminum sehari 1 kali, jamnya disesuaikan. Jadi misalnya nih 1 kali malam hari ini minum jam 7, besok jam 7 juga dong. Berarti harus rutin ya Harus dok? rutin Harus di jam yang sama. di jam yang sama. Kalau yang 2 kali sehari itu bisa diatur di saat berbuka dan sahur. Oke. Kemudian kalau yang sehari 3 kali bisa diatur ketika buka puasa, kemudian ketika mau tidur dan juga saat sahur. Oh gitu. Tapi tidak berlaku untuk obat-obat yang macam-macam ya Mbak Evi, seperti obat diabetes, obat jantung, obat hipertensi itu beda-beda. Oh, pengaturannya beda ya dok ya? Pengaturannya beda. Mungkin setelah ini akan kita jelaskan ya. Oke, siap. Berarti kalau yang 3 kali 1 itu nggak berlaku untuk puasa beduk ya dok berarti ya? Soalnya kadang tuh beranggapan kalau 3 kali 1 berarti kan sahur terus nanti jam 12 siang nih dok ya kan, sama ketika buka. Kadang mereka beranggapan seperti itu ya kan dok. Jadi jangan salah kaprah untuk para healthies di luar sana, minumnya itu adalah sebelum tidur, berarti sekitar jam 10-11 malaman ya dok ya, kurang lebih sekitar segitu. Terus kalau untuk konsumsi ininya dok, Oh iya, minumnya. konsumsi airnya ya, konsumsi minum. Walaupun kita puasa nih Mbak Evi, konsumsi air harus tetap sama. Oh gitu 2 dok. liter per hari, Oh. nggak boleh kurang. Nah, 2 liter per hari itu sekitar kurang lebih 8 gelas ya, 8 gelas ya. 8 gelas itu kita ngaturnya Ya. yang gampang nih ya. Gimana dok? Gampang 8 nih, ngaturnya 8. iya 8 ya. 8 nih, 8 ya kan? Waktu mau sahur sebelum makan. Oke. Bangun tidur sahur itu 1 gelas. Ya. Kemudian habis makan sahur. Oke, 1 sebelum gelas. imsya ya dok ya? Iya dong. Iya. Masa setelah imsa Ya, oke, nggak oke, jadi oke. puasa? Oke, lanjut dokter. Sebelum imsa. Terus? Kemudian waktu berbuka puasa. Oke, waktu pertama kali itu. Waktu mau sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu Oke, 1. Setelah sholat maghrib, kemudian habisnya makan malam. Oke. Kemudian sebelum tarawih, Oke. setelah tarawih 1, Oke. Satu lagi. sama sebelum tidur. Oke. Itu 8 1 gelas ya dok. Masing-masing Iya, 1 gelas. masing-masing 1 gelas. Jadi nanti
pas tuh 8 gelas. Iya. Jadi meskipun kita puasa nih teman-teman, nggak boleh mengurangi minum. Jadi jatah minum harian, konsumsi harian cairan kita harus tetap, karena energi yang kita keluarkan sama. Ya betul sih sekali. Oke, itu tadi kan terkait tentang tata cara minum obat nih ya dok ya, sama untuk konsumsi air putihnya biar nggak dehidrasi. Terus kadang nih kan orang puasa tuh mereka beranggapan aku tuh pengen minum vitamin nih dok biar menjaga kebugaran tubuh. Itu tuh aslinya ada nggak sih dok vitamin apa yang sekiranya cocok, aman untuk orang puasa, dan cara pengonsumsiannya itu gimana ya dok? Oke. Jadi sebenarnya ya, vitamin itu kan macamnya banyak nih Mbak Iya, Evi. banyak banget. A, B, C, D, E, K. Mineral-mineral yang lain. Sebenarnya itu vitamin itu ketika badan kita sehat, kita bisa mendapatkan vitamin itu dari apa yang kita konsumsi, dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, cuma beberapa memang tubuh kita juga perlu nih vitamin, tidak untuk dikonsumsi tiap hari, tapi beberapa mungkin kondisi tubuh memerlukan vitamin tambahan agar imunnya lebih baik, atau mungkin lagi sakit ya, lagi nggak enak badan, biar konsumsi, biar imunnya kita juga lebih baik, kita bolehlah mengkonsumsi vitamin. Nah, untuk minumnya ini kapan nih kalau lagi puasa? Jadi vitamin itu secara garis besar dia terbagi jadi dua Mbak Evi. Vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, kalau vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, iya. Vitamin A, D, E, dan K itu vitamin yang larut dalam lemak. Jadi dia dicerna melalui lemak yang dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian dari situ dibawa ke pembuluh darah, diserap ke pembuluh darah, dialirkan ke tubuh, kemudian nanti disintesisnya tuh lewat liver, lewat hati. Nah, untuk itu vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak tadi lebih baik dikonsumsi setelah makan, misalnya malam kan, kalau kita habis buka puasa malam habis makan ya, itu lebih baik dikonsumsi setelah makan karena itu tadi larut dalam lemak. Kemudian untuk vitamin yang larut dalam air itu vitamin selain itu ya, berarti B sama C ya. B sama C itu dia tidak larut dalam lemak tetapi larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu dia bisa dikonsumsi atau bisa disintesa, bisa dicerna dengan makanan kita sehari-hari. Contohnya nih dok? Ya dari makanan-makanan kita yang kita makan sehari-hari aja, jadi tidak ada patokan khusus diminumnya kapan. Nah, ada juga yang bilang bahwa vitamin yang larut dalam air itu lebih baik dikonsumsi ketika perut kosong, karena itu jadi dia tidak membutuhkan lemak untuk mengangkut. Jadi ketika mau sahur tuh pas sahur kita minum vitamin B sama C nggak apa-apa. Sahur ya berarti ya. Kalau yang larut dalam lemak itu setelah makan, berarti pas buka. Kalau yang vitamin B sama C itu diminum waktu sahur tidak apa-apa. Oh, jadi gitu ya gengs, langsung di note sendiri, langsung di stabilo sendiri vitamin apa yang bisa dikonsumsi saat sahur. Itu contohnya adalah B dan C. Betul kan dok ya? Terus ketika berbuka kalian bisa mengkonsumsi A, D, E, K. AD. Oh iya, ini lagi. Vitamin itu juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita Kak Evi. Contohnya nih, pada orang dengan punya penyakit jantung yang mengkonsumsi pil-pil atau obat-obat pengencer darah seperti warfarin dan lain-lain namanya ya, itu dia tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin K. Karena dia bikin ini nanti dia bersinggungan ya, jadi kinerjanya vitamin K sama obat pengencer darah, jadi nanti akan beresiko adanya pemecah pembuluh darah dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Berarti ya amannya itu adalah lebih baik konsultasi dengan dokter langsung ya. Kalau punya penyakit bawaan harus dikonsultasikan dengan dokter yang rutin dikontrolkan tiap bulan. Jadi karena dokter itu juga lebih tahu kondisi kita ya dok ya setiap bulan, karena kita kan juga rutin kontrol. Jadi dokter mungkin bisa lah mengasih tahu, oh nggak apa-apa ini dikonsumsi untuk puasa karena bisa gini nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan merasa kalian itu
si A ini kemarin konsumsi ini nih biar semangat, aku bisa kayak gini. Kadang kan banyak kayak gitu kan dok ya. Jadi kayak ilmu dari mulut ke nah mulut. kalian katanya kata-katanya itu biasanya Ilmu mereka seperti katanya. itu yang nggak bagus tuh gengs. Oke, yang ketiga ini dari Desiwool_12 ya kan, dia bertanya bahwa agar mah atau asam lambung itu tidak kambuh dok saat puasa, gimana untuk tips dan triknya? Ya, ini pertanyaan yang cukup sering ya Iya. ditanyakan sama pasien-pasien nih. Saya ada riwayat mah nih dokter, mungkin bukan riwayat mah ya. Kalau di istilah kedokterannya gastritis atau oke. dispepsia. Iya. Kalau orang awam sih bilangnya mah. Ya, gimana nih, saya sering kambuh kalau nggak makan lama. Iya. Nah, jadi ada beberapa tips nih buat teman-teman yang punya riwayat sakit gastritis atau sering dispepsia kayak gitu. Ketika kita buka, perut kita keadaannya kosong, itu yang pertama, makannya jangan berlebihan, jangan langsung banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Karena kalau langsung banyak tuh apa ya istilahnya kalau orang Jawa bilang Kadang tuh kayak gini ya mungkin ya dok, kayak tamu ya kan banget dateng gitu ya. awalnya kita nyediain dikit, sekarang langsung dihajar gitu kan, jadi kayak langsung kaget gitu ya, kagok gitu kadang perut tuh itu kadang. nggak baik ya, itu langsung akan Iya. meningkatkan produksi asam lambung pasti langsung naik ketika kita konsumsi makan langsung banyak. Kemudian makannya pelan-pelan. Nggak boleh kayak ini ya anak tentara yang sut. 5 detik, 1 Iya, detik. soalnya harus sholat gitu ya, harus ke masjid, harus tadarus. Nanti nggak dapet tempat depan gitu kan, biasanya kan kayak gitu tuh dok. Makanannya nasi padang. Boleh kayak gitu dok. Harus pelan-pelan, Iya. makan nggak boleh langsung banyak dan harus dikunyah pelan-pelan. Karena kan ketika kita mengunyah itu makanan itu kan juga tercerna sama enzim-enzim yang ada di mulut juga kan. Harus 32 kali dok. Standarnya sih Oke. gitu ya. Oke. Kemudian yang penting lagi adalah menghindari makanan-makanan yang rawan memicu peningkatan asam lambung, Mbak Evi. Oke. Contohnya nih, minuman bersoda, terus kafein, kopi-kopi, terus makanan-makanan yang kecut, asem, terus pedas. Nah, itu kan meningkatkan kinerja Asam lambung. meningkatkan produksi asam lambung. Udah kalau baru buka aja minumnya udah soda, makanannya pedes level 5, wah itu sangat tidak aman untuk lambung Anda. Langsung. Ya. Oh ya, ada lagi yang penting. Ketika kita puasa itu kita harus pandai mengelola stres. Oh iya dokter. Iya dong, karena kalau kita stres, dia dapat meningkatkan produksi asam lambung juga, Mbak Evi. Ketika kita stres, cemas, marah, makanya kalau puasa harus sabar. Ya. Harus sabar dan semangat. Ya, kayaknya kalau saya sabar kayak dokter Revi ini kayaknya susah ya kan. Beda tampilannya. Oke, ya betul sekali. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Oke, lanjut ya dokter. Pertanyaan keempat, ini ada pertanyaan dari dmsj.bgs nih dok. Dia tanya, Kak, ayah saya seorang penderita diabetes nih, mau tanya gimana ya cara pengaturan untuk suntikan Novorapid selama puasa? Oke. Novorapid insulin ya. Ya, betul dokter. Jadi sebenarnya penderita diabetes itu apabila dia terkontrol gula darahnya dengan baik, kondisinya juga sedang stabil, tetap dibolehkan berpuasa, Mbak Evi. Oh, Karena tetap kan boleh. puasa juga dapat mengontrol Kontrol. gula darah ya. Nah, tetapi ketika orang itu diabetes itu kan yang paling ditakutin adalah adanya peningkatan atau penurunan dari gula darah yang signifikan, hiperglikemi atau hipoglikemi. Untuk itu konsumsi obat diabetes tetap dianjurkan untuk penderita diabetes, baik yang obat diabetes yang oral, yang minum pil, tablet, yang macam-macam tuh ada Limopridid, metformin dan lain-lain, akarbose, pun juga pada penderita diabetes yang obat sehari-harinya sudah pakai insulin, baik insulin yang ada 2 jenis insulin ya, ada yang long acting sama yang short acting. Kalau yang disebutkan Mbak Evi tadi, Novorapid itu salah satu contoh dari insulin short acting yang kerja cepat.
Kemudian kalau yang long acting itu biasanya kayak Lantus seperti itu, Sansulin. Nah itu ada lagi beda. Tetap harus diberikan obatnya. Nah memberikannya gimana nih pengaturannya? Tentunya setiap penderita diabetes itu punya terapi sendiri-sendiri. Bahkan yang tidak berpuasa pun pasien diabetes itu terapinya beda-beda Mbak Evi. Ada yang cuma dapat Novorapid aja, ada betul. yang dapat kombinasi. Iya, 2 biasanya ya, Dok, ya. Novorapid sama Sansulin. Sansulin. Ada yang udah dapat Novorapid, Sansulin masih dikombinasi dengan Lime atau Metformin kayak gitu. Nah, tiap orang aja yang nggak puasa aja beda-beda, gimana nih kalau puasa? Iya, betul. Nah, untuk itu para penderita, teman-teman yang sedang menderita diabetes atau yang keluarganya ada menderita diabetes dan mengkonsumsi obat-obatan anti diabetes, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalam kepercayaan Anda. Kita juga punya nih dokter penyakit dalam. Oh, Bisa iya. nih nanti konsul ke Iya. dokter spesialis penyakit dalam kita. Iya. Oke, untuk pengaturan obat anti diabetes yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien gitu Mbak. Berarti tetap untuk tata caranya tetap harus kita konsulkan juga ya, Dok, langsung Iya dong. sama dokter spesialisnya Iya ya, dong, betul ya. karena melihat dari kondisi pasien yang beda-beda. Iya, kadang karena kalau misal kadang kita mikirnya tuh caranya gini nih, kadang kalau kita nggak ngelihat pasiennya kadang beda ya, Dok ya. Iya, Dengan beda kondisinya kalau banget. kita lihat pasiennya langsung. Iya, karena salah-salah malah bisa membuat hipoglikemi, Oh, gula iya. darahnya anjlok, atau malah bikin gula darahnya tinggi banget. Ya, betul. Jadi tetap untuk para lansia-lansia di luar sana ya kan yang menderita penyakit diabetes, kalian semua tetap diizinkan untuk puasa, tapi juga harus mengonsumsi obat dan harus dikonsultasikan ke dokter kesayangan kalian ya. Iya. Nanti untuk jadwal dokternya bisa nih langsung di akhir. Oke, selanjutnya nih dokter, kita ada pertanyaan kelima nih, Dok. Dari Banyak ya. banyak, Dok. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul ya kan, Dok ya. Langsung aja pertanyaan kelima nih dari Rizka_WA nih, Dok nih. Olahraga apa yang bisa tetap dilakukan saat puasa nih, dokter? Ya. Soalnya kan pasti kan mikir, aduh kalau puasa tuh males, Dok, buat gerak, males buat aktivitas, males buat ini itu ya kan. Kalau saya pasti akan jawab, Dok. Olahraganya adalah gibah. Karena itu adalah olahraga bibir. Dosanya ditanggung sendiri tapi Iya. ya. Gimana, dokter, bisa dijelaskan secara medis? Olahraga tetap perlu. Iya. Tetap perlu meskipun kita puasa, olahraga tetap perlu dilakukan karena olahraga manfaatnya juga banyak nih Mbak Evi. Nah, cuma mungkin olahraganya dari segi waktu dan dari segi intensitas mungkin tidak bisa disamakan dengan ketika kita tidak puasa ya. Dan dari niatnya mungkin juga beda ya. Oh, iya, Itu iya, iya. mempengaruhi niat. Kalau kita capek, kita lapar tuh pasti niat untuk berolahraga itu Iya, pasti beda. mungkin kayak baru Manusiawi jalan santai ya, Dok, baru jalan santai 10 meter itu kayak aduh ngelak, pengen ngombe ngono ta. Manusiawi. Oke. Kalau olahraganya sebenarnya bisa kapan aja. Cuma yang untuk lebih santainya, lebih enaknya itu sebelum buka puasa. Jadi ketika mungkin sore ya, sore 2 jam, sejam sebelum buka puasa, olahraga dulu yang ringan. Olahraga yang ringan bisa jogging kecil, senam, yoga, pilates. Yoga, pilates seperti itu. Kemudian nanti setelahnya mungkin 1 jam atau 2 jam setelah olahraga saatnya berbuka. Itu Biar boleh. timingnya pas itu ya, Dok. Iya. Habis capek langsung minum gitu kan. Jadi kan timingnya pas banget. Berarti tetap diperbolehkan, malah Diperbolehkan. diharuskan kalau bisa dianjurkan dianjurkan kalau bisa, ya, Dok ya. kalau bisa tetap olahraga, cuma tetap disesuaikan dengan kondisinya kita. Kalau misalnya nggak bisa yang olahraganya ngoyo banget, ya nggak usah disesuaikan nge-gym gitu ya, lah. Dok ya. Kalau kuat nggak Oh, masalah. kuat nggak apa-apa nih berarti ini. Nggak masalah. Jadi tetap disesuaikan sama tubuh kita masing-masing. Jadi puasa itu tidak menghalangi kita nggak olahraga. Oh iya, betul. Ya, pertanyaan ke-6 ini, Dok. Masih ada Oh ya? iya dong, kan kita kelihatan rame ya kan, Dok ya. Pertanyaan ke-6 ini adalah Fudo 95 nih. Gimana untuk tips untuk Bu Sui, dokter, dalam menghadapi puasa ini, Dok? Oke. Jadi ibu menyusui ya sebenarnya. Ibu menyusui itu ketika kita puasa
ASI tetap terproduksi Mbak Evi. Tetap sama ya biasanya, Dok, ya? terproduksi, kalaupun berbeda sebenarnya nggak signifikan jumlahnya. Asalkan ibu menyusui mengkonsumsi makanan yang baik. Jadi beberapa tips nih buat ibu-ibu menyusui selama berpuasa ya, selama bulan puasa agar produksi ASInya tetap lancar. Yang pertama banget, ibu menyusui harus paham akan dirinya. Jadi tidak boleh beraktivitas kelebihan yang bisa menyebabkan kelelahan. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh capek-capek ibu menyusui. Bukan berarti nggak boleh aktivitas ya. Baru saya mau bilang ini kalau disuruh mertua itu bisa saya nggak boleh capek Bu, nanti ASI saya nggak keluar. Mau saya jawab gitu tuh dong. Tetap boleh beraktivitas seperti biasa, cuma hindari aktivitas yang memicu kelelahan berlebih. Harus tetap save energi dong untuk ibu menyusui. Kemudian dari konsumsi makanannya nih Mbak Evi, konsumsi makanannya harus gizi seimbang. Karbohidrat, protein, lemak yang sehat ya, lemak sehat. Begitu pula dengan vitamin dan mineralnya harus terkonsumsi dengan baik, jumlahnya seimbang. Lagi yang penting dari awal tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya saya ulangin lagi karena ini memang penting ya, sahur. Wajib ya, wajib hukumnya untuk sahur. Ibu menyusui wajib sahur karena itu tadi energinya ada di situ. Kalau ibu menyusui nggak sahur, energinya makin kurang lagi nanti. Kemudian yang keempat, konsumsi cairannya juga harus sesuai ya, harus banyak, harus sesuai dengan yang tadi. Tetap minum cairannya, nggak boleh kurang. Itu aja sih sebenarnya tipsnya yang penting ya. Selain yang lain-lain. Iya, penting banget dan harus di-note di garis bawah. Oke. Pertanyaan ke-7 nih, Dok, dari Erni Dwi 94, ya kan? Dia tanyanya hampir sama si Dok, kayak yang di atasnya tadi. Dok, mau tanya nih, anak saya umur 10 bulan. Persiapan apa saja yang perlu saya lakukan untuk menjalankan puasa? Mungkin ibunya kalau anaknya 10 bulan berarti kan masih menyusui, masih masa menyusui. Berarti tips dan triknya yang bisa dipersiapkan itu adalah dengan mengurangi aktivitas ya Dok ya. Terus harus konsumsi makanan yang bergizi, makanan seimbang. Kemudian juga jangan lupa untuk lewatkan sahur ya Dok ya. Terus harus konsumsi air putih 8 liter. 8 gelas. Oke Dok, jadi itu adalah pertanyaan Q&A kita di Instagram ya dokter ya. Dan ini kita mau bikin di sesi kedua, yaitu adalah jawab cepat terkait mitos atau fakta terkait puasa di dunia kesehatan atau di dunia medis nih Dok. Kan mungkin orang awam akan berpikir nih, ini tuh termasuk mitos atau fakta ya Dok ya? Pertanyaan pertama, mitos atau fakta tidak boleh berolahraga saat puasa nih? Mitos. Oke, pertanyaan kedua, minum minuman dingin saat buka puasa bikin tubuh terasa lebih segar. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, tidak sahur tidak masalah. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos nih, harus wajib. Oke, makan sahur yang banyak bikin kuat untuk puasa 1 hari. Mitos atau fakta? Mitos juga. Yang penting bukan jumlahnya Mbak Evi, tapi kandungannya. Oke, kandungan saat berpuasa, saat sahur lebih tepatnya. Oke, lanjut pertanyaannya adalah puasa adalah cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Mitos atau fakta? Bisa mitos, bisa fakta. Bisa jadi mitos, bisa fakta. Tengah-tengah nih. Tergantung, Kenapa Dok? Tergantung ini cara puasanya kita dan apa yang Niat. kita makan. Ya, niatnya ya. Oke. Terus berbukalah dengan yang manis. Mitos atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Oke, lanjut Fakta ya. adalah glukosa. Glukosa yang paling gampang dicerna, dipecah oleh tubuh dan gampang banget, paling gampang mengembalikan energi kita yang udah habis selama 14 jam. Lansia tidak boleh berpuasa. Mitos atau fakta? Mitos. Bisa fakta juga. Kok mitosnya agak ragu nih ya? Bisa mitos, bisa fakta, tergantung lansianya gimana nih. Kalau lansia yang dia masih sehat, masih kuat untuk puasa, bisa dong, bisa banget Bisa, puasa. oke. Tetapi kalau untuk uti-uti aku lansia yang sudah kondisinya lemah, itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tentunya dengan pertimbangan macam-macam ya, berbagai pertimbangan. Ya, yang berarti dilihat uti-utinya ya, uti-uti Uti aku. bukan ani-ani gitu. Oke, lanjut.
puasa akan memperparah gejala mah. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Sudah ada tips and tricksnya tadi Iya, yang tadi. bisa diikuti ya. Di scroll ke samping. Oke, lanjut. Nebul atau uap Nebulizer. itu membatalkan puasa. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Nebulizer nggak membatalkan puasa ya. Oke, ya nggak kerasa nih dok, kita udah berapa menit ya kita nih, udah panjang nih ya kita bercuap-cuap di sini ya kan. Sebelum menutup acara podcast kita yang pertama ini, saya akan membayar utang saya kepada Sobat Healthies mengenai jadwal para dokter spesialis di RSIA Samudra Husada. Check this out. Ya, terima kasih kepada Dr. Revin, Fiona Sinintia, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini yang ada di belakang layar. Dan peluk cium hangat buat para Sobat Healthies di luar sana yang telah menonton podcast ini dari awal sampai di akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan ketika kalian semua puasa. So, aku punya pantun nih dok. Mau dengerin Coba. nggak? Coba ya. Cakep. Belum, dokterku cantik, belum. Oke. Anak petani bawa lemari. Cakep. Bentuk kotak 4 persegi. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Semoga kelak berjumpa lagi. Sampai jumpa pada Ngobras Batik di episode selanjutnya. See you, bye-bye.